Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Baik ya, terima kasih. Hari ini kita kuliah fisiologi ya. Ya. Ini S1 ya? Benar ya? Iya, Ibu. Semester berapa? Semester 2, Bu. Yang barusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Oh iya, baik, oke. Ya sudah, tadi kita ketemu di bahasa Inggris. Sekarang kita ketemu lagi di fisiologi ya. Waduh. Kok nggak jadi sih? Baik ya, sudah bisa dimulai? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, oke. Untuk fisiologi hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi dan sekresi. Ya, oke. Sebelumnya, apakah ada yang tahu bedanya ekskresi dan sekresi? Apa perbedaan ekskresi dan sekresi? Ekskresi itu pengeluaran, kalau sekresi itu pembentukan. Baik, oke, itu mungkin salah satunya ya. Oke, yang lain silakan boleh mencoba lagi. Satu pengeluaran, satu pembentukan. Ada yang lain yang mau bersuara? Ekskresi pengeluaran zat yang masih dibutuhkan, ekskresi pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan. Oke, ya baik, terima kasih. Ya, betul ya. Ekskresi, sekresi, sebenarnya mereka sama-sama mengeluarkan sesuatu ya di sini ya, mengeluarkan sesuatu. Nah, cuma bedanya tadi sesuai yang telah disampaikan teman kalian ya, Mbak Salsa bilang kalau nggak salah ya, itu ekskresi itu ini ada tipe ya. Ekskresi itu adalah mengeluarkan pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sedangkan untuk sekresi itu adalah pengeluaran zat yang masih dibutuhkan. Karena memang ini tujuannya adalah untuk pengaturan biasanya, pengaturan proses-proses fisiologis dalam tubuh. Ya. Nah, ekskresi di sini ada beberapa organ ya di situ ya. Sekresi juga ada beberapa organ yang bisa ekskresi. Mungkin kalian yang sering mendengar itu terkait ginjal ya, karena untuk pengeluaran urin. Dan urin itu ada sesuatu yang kita buat ya dalam tubuh, kita buat untuk dikeluarkan. Sedangkan untuk sekresi ini terkait biasanya lebih ke hormon. Ya. Ada pembuatan berbagai macam proses pembuatan hormon ya, yang dimana nanti hormon ini akan dipakai untuk pengaturan atau stimulasi berbagai proses dalam tubuh. Ya, simulasi atau penghambatan berbagai proses dalam tubuh. Nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih dalam tentang terutama ekskresi yang terkait dengan pembentukan urin ya, dan pembuangan dan fungsi kerja ginjal. Dan untuk sekresi nanti kita akan belajar tentang berbagai macam kelenjar dalam tubuh kita dan hormon-hormon apa saja yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar tersebut dan apa saja fungsinya dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuh. Ya. Oke. Hari ini kita perkenalan dulu, terutama untuk yang ekskresi karena selain ginjal itu ada beberapa organ lain dalam tubuh kita yang juga memiliki fungsi ekskresi. Ya. Nah, ini ada tadi beberapa organ yang terkait ekskresi dan sekresi ya. Nama tadi ginjal, ya. Nanti ginjal ini hubungannya erat dengan ekskresi, tapi ginjal pun juga sebenarnya menghasilkan suatu hormon, ya, dan juga punya fungsi-fungsi lain yang terkait dengan sekresi. Nah, kemudian ada kulit, ya. Di kulit ini sistem ekskresinya adalah terkait dengan produksi keringat. Kemudian paru-paru. Yang di paru-paru ya, yang diekskresikan. Kalau paru-paru yang diekskresikan yang dibuang apa? CO2. CO2 ya, CO2 tuh. Ya, yang dibuang adalah karbon dioksida.
Kemudian ada hati atau liver ya. Itu juga ada fungsi terkait ekskresi ya, di mana liver itu bisa memetabolisme zat-zat yang racun ya, atau menjalankan fungsi detoksifikasi. Gitu. Untuk akhirnya sebelumnya nanti akan kemudian hasilnya itu akan dibuang ya. Seperti itu. Oke, nah kita ke yang pertama dulu, yaitu adalah terkait kelenjar keringat ya, dan kulit dan kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini punya fungsi untuk menyaring air, urea, dan garam dari darah ya. Nah, hasil sisanya dari penyaringan ini tadi ya, air, urea, garam dari darah ini kemudian dikeluarkan melalui permukaan kulit dalam bentuk keringat. Ya, yang kita sudah tahu bentuknya ada keringat. Nah, keringat ini tadi adalah hasil penyaringan juga dari apa yang dari darah kita. Penyaringan zat-zat sisa dari darah untuk akhirnya dikeluarkan. Sebenarnya hampir mirip dengan urin di sini ya, cuman memang yang bekerja lebih banyak ya, yang lebih intens terkait dengan fungsi penyaringan ini adalah ke ginjal tersebut. Dan kalau keringat, walaupun juga menjalankan ada fungsi penyaringan ini, tapi tidak banyak. Ya, utamanya tetap pada ginjal di situ. Nah, sebenarnya juga yang terkait dengan keringat ini, salah satu fungsi penting dari keringat itu adalah untuk pengaturan suhu tubuh. Mungkin kalian sendiri juga merasakan ya, ketika misalnya suhunya panas, ya ketika suhu luar itu panas, bagaimana tubuh kita merespon ya untuk menjaga supaya suhu tubuh kita tetap stabil. Ya. Kalau panas berarti keringatnya biasanya bagaimana? Biasanya banyak ya, kalau suhunya panas ya akhirnya banyak keringat. Dan kalau suhunya dingin, biasanya kulit menjadi sangat kering. Ya, keringatnya dijaga di situ. Nah, itu untuk menjaga suhu tubuh. Oke, nah ini kita akan lihat. Nah, ini beberapa macam kelenjar keringat ya. Di sini ada 4 ya. Ada eksin, kelenjar eksin, kelenjar apokrin, ya, kelenjar sebaceus, dan juga kelenjar apoekrin. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ya, kita akan lihat mereka satu persatu. Nah, kelenjar ekrin. Ekrin ini adalah kelenjar keringat yang utama. Nah, itu ada di semua bagian kulit. Ya, semua bagian kulit ini yang paling banyak itu ada si kelenjar ekrin. Nah, tadi. Nah, paling banyaknya tetapi ada pada telapak tangan dan kaki. Nah, kayak mungkin kalian juga merasakan ya, tangan dan kaki ini gampang keringatan, terutama kalau pas masa-masa ketika untuk pengaturan suhu ya, ketika suhunya berubah. Nah, dari kelenjar ekrin ini terbentuklah keringat yang berupa cairan jernih ya dan tidak berbau. Nah, dan itu komponen utamanya adalah garam, NaCl dan air. Nah, ini ada penekanan bahwa sebenarnya dari kelenjar ekrin itu adalah tidak berbau ya, tidak berbau. Cairan jernihnya tidak berbau. Nah, kalau misalnya kalau kalian kan pasti yang kayak Bu, keringat itu ada baunya kok Bu gitu, bau badan itu kan gara-gara keringat. Kalian merasa itu ya. Nah, sebenarnya adanya aroma keringat itu akibat dari aktivitas bakteri. Aktivitas bakteri. Ini kunci utama dari aktivitas bakteri di sini ya. Sebenarnya dari mau kelenjar apapun itu tidak hampir semuanya ini tidak ada aromanya tadi apa tidak berbau ya. Nah, tapi yang membuat jadi bau itu karena ada aktivitas bakteri. Nah, dari keringat yang dihasilkan ya, tadi ada NaCl, ada garam dan air. Nah, garamnya ini NaCl-nya dapat direabsorpsi atau diserap lagi. Nah, kita kan banyak pori-porinya ya di situ. Nah, itu bisa menyerap kembali keringat yang terbentuk untuk menghilangi kehilangan garam. Nah, dan yang paling aktif untuk pengaturan suhu tubuh itu memang kelenjar ekrin di sini. Kelenjar ekrin ini juga merespon terhadap emosi.
Ya, mungkin kalian mungkin ada salah satu dari kalian ya ketika misalnya emosinya lagi gugup ya atau lagi deg-degan gitu akhirnya langsung keringetan. Nah, itu salah satu itu adalah respon dari si kelenjar ekrim. Ini tadi ya. Nah, kelenjar ini disimulasi oleh sistem saraf simpatis. Oke. Yang berikutnya kelenjar apokrin. Nah, sebelahnya ekrin ada apokrin. Nah, ini kelenjar ini awalnya sebenarnya tidak aktif. Ya. Pada masa saat lahir, kelenjar ini tidak aktif di situ. Sampai masa kanak-kanak juga belum begitu aktif. Nah, baru aktifnya setelah ada perubahan hormon sewaktu masa pubertas. Kita tahu pada masa pubertas kita mengalami banyak perubahan tubuh ya termasuk juga perubahan pada hormon produksi hormon. Nah, ini untuk apokrin ini terutama ada pada ketiak ya, wajah, kulit kepala dan juga dada. Ya, ketiak nih makanya tadi yang ada bau-bau badan tuh ya ini karena adanya keluaran dari si kelenjar apokrin ditambah ada bakteri ya, di situ. Nah, cairan dihasilkan, keringat yang dihasilkan dari apokrin ini adalah cairan kental dan padat lemak serta mengandung protein, gula dan amonia. Nah, kelenjar apokrin ini disebut juga sebagai feromon olfaktori. Nah, karena berdasarkan riset pada hewan ya ditemukan bahwa kelenjar apokrin ini ternyata dalam keringatnya itu ada suatu zat yang menarik lawan jenis. Nah, tapi untuk fungsi ini pada manusia hampir tidak ada. Nah, kita bukan orang yang mendatangi terus nembak orang lain cuma gara-gara saya suka keringat kamu, kan tidak ya seperti itu. Alhamdulillah kita sudah diberi akal ya sama Allah sehingga kita tidak bersikap seperti itu ya. Yang kalau kita lihat ya mungkin pada hewan, mungkin di antara kalian yang punya peliharaan kucing ya akan tahu ya ada masa di mana kucing itu kemudian aktif mencari dan berusaha untuk menarik lawan jenis. Nah, di situ. Nah, itu kelenjarnya itu adalah salah satu untuk menarik lawan jenisnya adalah dengan mengeluarkan feromon itu tadi ada suatu hormon ya, untuk menarik lawan jenis melalui keringatnya, tanda petik ya, melalui keringatnya ini tadi dengan kelenjar apokrin. Nah, yang stimulus atau merangsang men-trigger pelepasan keringat dari kelenjar apokrin adalah sekresi hormon adrenalin. Jadi ketika hormonnya itu dikeluarkan ya, maka kelenjar apokrin ini pun juga teraktivasi untuk mengeluarkan sekretnya, yaitu keringatnya. Nah, yang berikutnya adalah kelenjar sebaceus. Ya, sebaceus. Nah, ini adalah kelenjar berukuran mikro ya, kita bisa lihat di sini. Misalnya kecil dibandingkan yang ekrin, yang apokrin dan apoekrin ini termasuk kecil dua ini. Nah, kelenjar sebaceus sesuai namanya dia menghasilkan yang disebut dengan sebum. Nah, sebum ini adalah cairan berminyak yang mengandung trigliserida, squalen, kolesterol ya, disebut dengan sebum. Nah, ini bisa dilihat di situ ya, kandungannya trigliserida, kolesterol, squalen ini kan semuanya adalah jenis-jenis lemak. Ya, makanya cairannya berminyak. Nah, tetapi walaupun berminyak, sebum ini punya fungsi yang sangat penting bagi tubuh dan bagi kulit. Itu adalah sebagai pelumas, melumasi kulit dan juga rambut mamalia. Ini makanya supaya kulitnya tidak kering ya di situ ya. Nah, kalau kulit kalian kering nih berarti produksi sebumnya nih kurang nih. Nah, sebumnya juga punya fungsi lain adalah sebagai antibakteri dan anti jamur. Dan kelenjar sebaceus ini paling banyak pada wajah dan kulit kepala. Ya, kayak kan yang sering biasanya bagian tubuh kita yang gampang berminyak itu kan memang antaranya adalah wajah dan juga kulit kepala ya. Ada rambut jadi lepek atau wajah kalian jadi oily ya. Nah, itu
Itu adalah hasil kerjanya si kelenjar sebaceus. Di sini. Nah, di bawah kelopak mata itu juga ada kelenjar sebaceus khusus ya, namanya Sebaceus meibomian. Ya, dia dia adalah sebum, menghasilkan sebum khusus juga yang akhirnya menjadi air mata. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada kelenjar apoekrin. Nah, apoekrin ini karakteristiknya adalah campuran dari ekrin dan juga dari apokrin. Ekrin dan apokrin ya. Ini nama-namanya pun gabungan ya, apoekrin. Nah, ini hanya ada di daerah sekitar ketiak dan dihasilkan adalah cairan dengan garam. Di sini ya, bisa NaCl, bisa KCl. Nah, kelenjar apoekrin ini berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Oke, nah berikutnya kita akan lihat ya proses pembentukan dari keringat, pembentukan dan pelepasan dari keringat. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya izin waktu sebentar. Kita akan melihat proses ini ya untuk pembentukan keringat dari kelenjar keringat. Nah, di sini kita bisa lihat ada asetilkolin. Ya. Ini adalah sinyal ya. Ini bagian sinyal dari sistem saraf ya. Ini kemudian berikatan dengan reseptor di sini. Reseptornya namanya muskarinik reseptor di sini pada membran basolateral. Ini pada membran kulit yang bagian dalam ya di sini. Nah, akibat mereka berikatan, maka kalsium, ion kalsium ini dilepas. Keluarlah ion kalsium yang di intrasel. Nah, selain itu juga karena ini dilepas ya dari tadinya intrasel, kemudian masuklah ini ke dalam kalsium ekstrasel ke dalam sitoplasma. Nah, kemudian ada KCl keluar ini kan ada K+, ada Cl- ya di sini. Keluarnya KCl melalui jalur Cl dan K pada membran basolateral. Nah, ini akan bentuk mereka akan saling berikatan ya. Ada Cl di sini ada K+, ini kemudian berikatan akhirnya akan keluar pada membran basolateral. Dia akan masuk sini Cl-nya masuk, KCl-nya keluar. Nah, akibat dari ada yang masuk ada yang keluar nih tadi ya, akhirnya selnya menyempit ya. Selnya menyempit di situ. Nah, kemudian ada juga yang masuk ini Na, K dan Cl via NaK2Cl co-transporter. Ini karena dia menyempit respon tubuh kita berarti harus kirim air ke situ. Makanya NaK, Cl ini masuk semua pada membran basolateral. Nah, kemudian untuk menjaga ada yang masuk, memang proses dalam tubuh harus selalu seimbang seperti itu ya. Ada yang masuk, maka ada juga yang keluar. Gitu. Nah, setelah ada yang masuk, maka ada juga yang dikeluarkan. Di dalam akhirnya dikeluarkan juga melalui jalur NaK-ATPase, NaK pada membran basolateral. Nah, ini pada keluar. Selain itu juga ada, ini kan tadi yang masuk ada NaK sama Cl ya. Kalau Na sama K keluarnya sini balik dalam sel di situ ya, lewat membran basolateral ini tadi. Sedangkan kalau Cl keluarnya lewat membran apikal. Masuknya keluarnya ke sini, ke rongga. Nah, tadi NaK kemudian keluar kan ya tadi pada ATP ini pada membran apikal. Nah, terus akhirnya terjadi peningkatan konsentrasi Cl di lumen. Karena Cl-nya keluar ya di situ. Nah, karena Cl kan keluar di lumen ini, lumen di sini ya. Nah, ini ada sel di sini gambarannya ada sini ada selnya, ada semacam rongga di situ ya. Karena Cl-nya tadi keluar, maka Na pun juga akan tertarik untuk ikut keluar. Ikan ikut ya, karena NaCl kan biasanya mereka satu pak dari situ ya. Karena Cl ada Cl-, maka ion negatif, maka dia ikut menggerakkan ion-ion positif ya untuk menarik dia ikut tertarik dan ikut keluar bersama dia.
Nah, ya, ada peningkatan konsentrasi Cl di sini di lumennya ini ya, membuat ada Na tertarik juga untuk keluar dan melewati sel. Nah, akhirnya KCl pun keluar, NaCl akan keluar dari terjadi di dalam sel ya, nah, akan keluar. Nah, karena dia terikat dengan air juga, maka airnya pun juga akan ikut keluar. Nah, inilah akhirnya menjadi keringat. Ya. Jadi adalah pertukaran dari proses pertukaran berbagai macam ion dalam tubuh ya. Antara ion itu menjaga keseimbangan elektrolitnya, menjaga keseimbangan ionnya tadi ya. Sel itu menjaga keseimbangan elektrolitnya, ada keseimbangan ion di dalamnya ya. Ada tukeran, ada yang ditukar masuk lagi ke dalam kulit, ada yang terus akhirnya ditukar keluar di situ. Nah, pada waktu keluar itu membawa air sehingga terjadilah NaCl bersama dengan cairan di sini, yaitu adalah keringat. Seperti itu. Nah, lebih begitulah untuk pembentukan keringat ya di situ. Nah, kemudian untuk liver dan hati ya, ada beberapa hal yang dieskresi oleh liver ke hati. Yang pertama adalah sel darah merah yang tua. Ya, ekskresi sel darah merah yang tua, dan juga kelebihan yang kedua adalah kelebihan asam amino. Untuk sel darah merah yang tua ini dia dipecah menjadi komponen penyusunnya, yaitu adalah Fe atau zat besi. Nah, komponen penyusunnya ini ada Fe, yang Fe dipakai lagi ke dalam tubuh, nanti kalau ada butuh pembentukan sel darah merah lagi, itu nanti pakai lagi si Fe yang sudah bekas dan petik ya, bekas tadi. Nah, kemudian hasil penguraian dari sel darah merahnya itulah yang akan menghasilkan empedu. Kalian masih ingat ya, empedu itu apa? Cairan empedu, ya, maksudnya di sini ya. Cairan empedu itu apa? Atau fungsinya untuk apa? Masih lemak bukan Ibu? Ya, untuk apa? Pencernaan lemak gitu ya. Nah, ini nanti untuk proses empedu ini tadi nanti akan kalian pelajari lebih lanjut pada waktu sistem pencernaan ya. Ini hanya nyentil sedikit saya di sini. Nah, yang kedua, liver dan hati itu juga berperan dalam ekskresi asam amino yang kelebihan atau lebihnya asam amino di situ ya. Nah, kelebihan asam amino ini akan dipecah melalui proses yang disebut dengan deaminasi. Sesuai namanya deaminasi, maka menghilangkan gugus amin ya. Ya, dia memisahkan bagian antara yang gugus amino dengan yang non amino. Nah, yang bagian non amin ya, selain yang non amin tadi akan digunakan untuk sintesis karbohidrat maupun lemak atau proses oksidasi energi. Nah, setelah ada proses deaminasi ini, akhirnya nanti gugus aminnya akan dipertemukan dengan atom hidrogen bebas. Nah, ini akan menjadi yang disebut dengan amonia. Nah, amonia ini adalah zat sisa yang sebenarnya bersifat toksik, ya. Maka harus segera dibuang juga. Nah, amonia ini tetapi karena toksik tadi maka perlu dinetralkan terlebih dahulu. Nah, netralnya adalah dengan amonia itu diubah menjadi urea. Nah, ini melalui siklus namanya siklus ornitin. Nah, siklus ini dimulai di mitokondria, kemudian berakhir di sitoplasma hipotosit. Ya, ini proses ini terjadinya pada liver ya, di hati, maka pada sel hepar atau hepatosit. Nanti urea yang terbentuk akhirnya akan dibuang melalui urin. Nah, sekarang kita lihat ya untuk yang di liver ini, jadi ada kelebihan asupan protein. Kemudian asupan protein kan tadi sudah kelebihan, maka langsung setelah dicerna ya menjadi asam amino. Nah, asam amino ini dibawa dari usus halus menuju ke hati atau liver. Di situ asam amino akan dioksidasi ya, oleh enzim. Nah, karena hasil dari oksidasi itu, maka gugus aminnya
dan juga gugus atom hidrogennya dari si asam amino itu akan lepas. Ya, lepas. Nah, gugus aminanya kemudian direduksi menjadi amonia. Nah, inilah baru mulai yang tadi siklus ornitin ya di situ ya. Pada amonia kemudian diubah menjadi karbomoil fosfat oleh enzim namanya CPS1 ya, karbomoil fosfat apa S-nya saya lupa, CPS1. Nah, kemudian karbomoil fosfat akan bergabung menjadi ornitin yang akhirnya membentuk yang namanya dengan citrulline. Citrulline kemudian dibawa dari mitokondria ya, tempat pembentukannya menuju ke sitoplasma. Citrulline bereaksi dengan aspartat dan bentuk yang namanya arginosuksinat. Nah, arginosuksinat akan diubah menjadi arginin. Nah, arginin mengalami hidrolisis. Nah, akibat hidrolisis arginin ini urea akan terbentuk. Ya, akan terbentuk urea dan juga ornitin. Nah, urea inilah yang baru nanti akan disalurkan, disaring oleh tubuh sehingga bisa dibuang melalui urin. Seperti itu. Nah, oke, tadi kita sudah bicarakan tentang kulit ya, tentang jarak keringat dan juga liver ya, cara fungsi detoksifikasi liver. Sekarang kita akan mengintip sedikit untuk terkait ginjal dan sistem urinaria. Ya, untuk pembicaraan lebih lengkapnya kita akan bicarakan waktu kuliah berikutnya ya. Nanti sekarang paling tidak kita pembukaan dulu ya. Supaya kalian paling nggak ada gambaran dulu sebelum memasuki materi sistem urinaria. Nah, seperti yang diketahui ya, ginjal ini kan menghasilkan disebut dengan urin. Nah, urin ini apa? Dia mengandung sisa pembuangan metabolisme, juga molekul-molekul rusak dan kelebihan ion. Nah, pada saat pertama kali dilewatkan proses filtrasi itu disebutnya dengan filtrat. Ya. Nanti setelah ada proses lainnya, barulah dia menjadi urin. Nah, pembentukan urin ini memang terjadinya adalah pada ginjal. Nah, urinnya terbentuk, kemudian disalurkan melalui ureter ke kandung kemih untuk penampungan sementara, kemudian nanti akan melalui uretra untuk keluar dari tubuh. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ya, mohon maaf, mendengarkan azan dulu ya. Oke. Ya, ini tadi ya ginjal ya untuk pembuatan urin ya, pembentukan urin pada ginjal. Nah, kemudian urin yang terbentuk akan disalurkan melalui ureter, ya, ada salurannya ureter. Nah, melalui ureter disalurkan ke kandung kemih. Nah, baru kandung kemih akan ada saluran lagi uretra, ya, ini baru keluar dari tubuh. Nah, dalam untuk sistem urinaria dan ginjal itu sendiri ya, dalam pembentukan urin itu ada yang namanya unit fungsional ginjal. Ya, di sini adalah bagian dari ginjal yang memang berperan untuk pembentukan urin. Ya. Jadi kalau kita kita lihat lebih dengan mikroskop ya, mungkin pembesaran ya di situ ya terhadap ginjal, nanti kan kita lihat ada suatu unit khusus di sini yang memang di situ perannya adalah untuk membentuk urin. Nah, yang namanya nefron ini unit pembentukan fungsional ginjal itu namanya nefron ya tadi ya. Nah, nefron ini punya dua komponen. Ada namanya komponen vaskular dan juga komponen tubulus. Nah, yang komponen vaskular ini antaranya ada glomerulus, kemudian ada arterial efferent dan deferent. Itu ada arteri di sini yang menyediakan darah, yang mengalirkan darah ke glomerulus ya di situ. Dan juga kapiler peritubular, itu ada kapiler di sekitarnya di situ. Tidak mengalirkan langsung ke glomerulus, tapi ada di sekitar glomerulus tersebut. Kemudian ada komponen tubulus. Nah, tubulus. Nah, tubulusnya ini ada, pertama adalah ini kapsula Bowman. Nah, ada tubulus proksimal,
Nah, tubulus yang dekat ya, lengkung Henle di sini seperti lengkung, kemudian tubulus distal ini. Baru ada tubulus pengumpul. Nah, tubulus pengumpul di sini. Nah, tubulus pengumpul ini nanti akan mengalirkan urin itu tadi ya, yang terbentuk itu tadi akhirnya ke bagian dalam untuk akhirnya nanti akan dikeluarkan. Setelah ini mungkin untuk sekalian refresh ya untuk terkait anatomi ginjal di sini. Di sini ada bagian namanya korteks ya untuk glomerulus, tubulus proksimal dan distal ini letaknya di korteks. Kemudian untuk lengkung Henle dan tubulus collectivus ini utamanya terletak pada bagian piramidnya, medula, piramid atau pada bagian medula. Nanti mungkin silakan bisa dibaca-baca lagi untuk yang catatan sistem ekskresi anatominya. Nah ini tadi ya terkait nefron ya, ini lebih zoom in-nya lagi. Nah, depannya ada arteri ya, yang mengalirkan darah menuju ke glomerulus. Ini glomerulus ini sebenarnya adalah pembuluh darah kecil ya di situ. Nah, di pembuluh darahnya itu ada filternya juga ya, sehingga sudah bisa untuk menyaring darah yang lewat di situ. Yang memang kalau ada zat-zat yang dimana masih bisa disimpan ya akan tetap terjaga di pembuluh darahnya. Kalau ada zat yang memang dibuang ya akan bisa keluar lewat lubang penyaringnya tersebut. Nah, kemudian glomerulusnya di sini diselimuti oleh kapsula Bowman ya. Di sini dia juga menampung ya hasil penyaringan desi glomerulus. Kemudian setelah itu hasil tampungnya akan disalurkan ke tubulus proksimal ya. Nah, ini yang hitam di sekitarnya yang tadi peritubular kapiler ya, kapiler peritubular ya. Itu adalah kapiler di sekitar nefron ini tadi. Nah, tubulus proksimal, kemudian di lengkung ada lengkung Henle ya, sampai di lengkung Henle, kemudian sampai di tubulus distal ya. Nah, tubulus distal baru akan terkumpul di tubulus pengumpul, tubulus collectivus. Nah, untuk proses pembentukan urin ya di ginjal itu secara umum ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini tadi yang di glomerulus ya. Jadi adalah pergerakan air dan zat terlarut pada membran filtrasi. Nah, membran filtrasinya adalah yang ada pada glomerulus tadi. Bisa jadi adalah darah dilewatkan di pembuluh darah yang kecil ya di glomerulus itu. Nah, kalian dilewatkannya itu sudah pakai sekalian disaring. Nah, ada air dan zat terlarut ya yang akhirnya keluar lewat lubang saringan tanda petik ya di situ pada membrannya di situ. Nah, hasil dari filtrasi ini disebut dengan filtrat. Ya, nah, kemudian tahap berikutnya adalah reabsorpsi. Ya, reabsorpsi sesuai namanya kan ya kembali dan absorpsi adalah penyerapan. Maka ini adalah pergerakan air dan zat terlarut kembali ke darah. Penyerapan kembali air dan zat terlarut. Nah, yang diserap kembali adalah air dan zat larut yang penting. Air dan zat larut yang penting. Kemudian yang tetap dibuang ada kelebihan dari zat larut dan juga produk-produk sisa. Ya, ada mungkin sisa-sisa metabolisme yang memang sudah tidak berfungsi, maka akan dibuang juga. Nah, kemudian terakhir ada tahap sekresi. Sekresi itu bisa augmentasi. Ya, itu ada transfer aktif dari zat terlarut dari darah ke filtrat. Ini di hasil dari tahap terakhir ini adalah yang disebut dengan urin. Nah, ini gambarannya tadi ya. Nah, bagian kalau tadi kita belajar bagian nefronnya, ada belajar tentang prosesnya lah. Ini gambaran jadi kalau tiap proses itu terjadi di bagian yang mana saja. Nah, sini yang pertama tadi glomerulus ya, dia fungsinya untuk memfiltrasi tadi ya, memfiltrasi molekul-molekul kecil dari darah ya. Apa zat-zat terlarut, zat-zat sisa yang mau dibuang akhirnya akan
terfiltrasi ini tadi, akan disaring ini tadi. Nah, kemudian setelah hasil saringan ini akan lewat ke tubulus proksimal ini tadi ya. Proksimal ini apa yang terjadi di tubulus proksimal? Ada proses reabsorpsi ion, reabsorpsi air, reabsorpsi zat gizi. Ya, kalau saya bilang ada zat-zat gizi yang masih butuh diserap kembali. Nah, selain itu juga di tubulus proksimal ini ada proses untuk membuang toksin-toksin ya. Misalnya tadi masih ada di darah itu toksin yang mau dibuang, nah itu bisa proses ini bisa terjadi di tubulus proksimal ya, dan juga di tubulus proksimal ini akan mengatur pH dari filtrat tersebut, pH dari hasil filtrasi oleh glomerulus. Nah, setelah tubulus proksimal akhirnya turun ke lengkung Henle. Akan turun ke lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini akan ada beberapa proses juga termasuk tadi reabsorpsi ya, ada air yang bisa lewat ya, dari filtrat kembali ke cairan interstisial sel di situ. Nah, setelah ini kan lengkung Henle ada yang turun, ada juga yang naik di sini. Ascending loop, ada descending ya, turun, dan juga ada yang naik atau ascending. Nah, yang ascending loop ini, di bagian ascending ini biasa mengabsorpsi Na dan Cl dari filtrat. Ya. Nah, ini ada absorpsi lagi tadi ya, yang absorpsi adalah ion-ion di sini, ion Na dan juga ion Cl dari filtrat ya. Dari hasil filtrasinya tadi kembalikan ke cairan interstisial. Ya. Ya, berikutnya setelah lengkung Henle itu adalah tubulus distal ya di sini ya. Nah, tubulus distal ini tadi proses sekresi ya. Dia secara selektif mensekresi dan mengabsorpsi berbagai macam ion. Nah, tujuannya ini kayak final check di situ ya, untuk ngecek apa nih yang perlu kita keluarkan, apalagi yang masih kita perlu serap lagi, dan juga tadi memaintain untuk sekalian cek pH darah. Ini pH darah gimana? Apakah kita perlu membuang supaya dia stabil, dan juga keseimbangan elektrolitnya juga ada yang kurang kah? Ion yang belum ada di darah apa? Yang belum lengkap apa? Nah, ini final check-nya ini tadi di tubulus distal. Nah, kemudian terakhir adalah tubulus coactivus ya, atau tubulus pengumpul. Nah, ini dia mengabsorpsi kembali zat larut ya, zat larut dan juga air dari filtrat. Ya, ini tadi kalau yang untuk pengaturannya di distal, untuk mengumpul nih kayak semacam finishingnya ya, finishingnya ini sudah memastikan untuk bahwa urin yang kita keluarkan ini sudah hasil akhir, ya, benar hasil akhir yang baik. Nah, ini adalah untuk pengaturan ya terkait proses kerja, fungsi kerja ginjal sebenarnya di situ ya, proses penyaringan, proses reabsorpsi, semua proses tadi yang sudah kita bahas itu dalam ginjal. Nah, itu ada suatu sistem hormon ya, sistem hormon yang ikut mengatur di situ. Nah, ini disebut dengan renin, angiotensin, aldosteron, karena ini ada 3 hormon yang berperan penting dalam proses ini. Yang pertama adalah ada prekursor angiotensin ya, yaitu angiotensinogen, dikeluarkan dihasilkan oleh liver ya, oleh hati di situ. Nah, kemudian ketika dengan adanya angiotensin itu ketemu dengan renin, ya renin ini adalah suatu hormon juga yang dihasilkan oleh ginjal di sini.
Nah, berkat adanya renin dari ginjal, maka angiotensinogen bisa bisa diubah menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini kemudian dengan berkat bantuan hormon lain, yaitu ACE ya, angiotensin converter enzim kalau nggak salah ya, ada enzim pengubah angiotensin. Nah, ini dihasilkan oleh paru-paru. Nah, salah satunya dari paru-paru dan juga dari ginjal. Nah, kemudian berkat adanya ACE ini tadi, angiotensin 1 bisa berubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini, dengan adanya angiotensin 2 ini dia akan men-trigger beberapa efek ya. Angiotensin 2 ini akan menyebabkan pada reabsorpsi ya. Reabsorpsi Na dan juga Cl ya, dan juga ekskresi dari K+, dan aja penyimpanan air. Ini dengan adanya angiotensinogen, maka air itu tidak banyak dibuang. Ini yang mengatur nih tadi pembentukan urin. Berarti dengan air tidak banyak dibuang, maka urin yang terbentuk juga tidak banyak. Nah, di waktu yang bersamaan juga bisa ada dari kelenjar adrenal ya, kelenjar adrenal pada ginjal itu menghasilkan hormon ya, berupa aldosteron. Aldosteron ini fungsinya sama tadi dengan angiotensinogen ya, situ dia melakukan retensi cairan ya, atau mencegah supaya cairan di dalam tubuh tidak berkurang banyak ya, sehingga tadi akhirnya urinnya pun juga sedikit di situ. Nah, ada juga hormon yang berpengaruh di sini itu adalah ADH atau antidiuretik hormon, dihasilkan oleh kelenjar pituitari, kelenjar hipofisis ya. Nah, ADH ini berperan untuk pada tubulus tifus itu juga meningkatkan absorpsi air. Nah, di sini tadi dia menahan supaya air yang nggak keluar, lah ini diserap lagi airnya dari filtrat itu tadi. Nah, ini kembali sama-sama nanti efeknya adalah cairan yang tersimpan lebih banyak ya, dan urin yang terbentuk menjadi tidak begitu banyak. Oke. Organ yang terakhir ini adalah paru-paru ya. Saya tadi sudah disebutkan ya sebagai organ ekskresi. Paru-paru memiliki fungsi untuk ekskresi karbon dioksida ya. Karbon dioksida. Nah, untuk pertukarannya lewat jelas kita bernapas ya pada paru-paru. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi ini pada jaringannya adalah pertukaran gas di jaringan ya. Sebelum kita buang melalui paru-paru, kita ambil dulu karbon dioksida pada jaringan. Nah, di jaringan ini karbon dioksida itu bisa keluar ya. Dia akan keluar ke plasma darah ya, plasma. Kemudian juga masuk ke dalam sel darah merah di sini. Ini ada juga CO2 yang tetap berada di plasma. Ini biasanya nanti terkait dengan pH darah juga ya, atau keasaman di darah, tingkat keasaman darah. Nah, pada sel darah merah ini karbon dioksida akan bereaksi dengan H2O sehingga terbentuk asam karbonik ya. Asam karbonik H2CO3. Nah, ini dilakukan oleh enzim ya. Enzimnya namanya karbonik anhidrase atau Ca di sini. Nih, CO2 karena enzim karbonik anhidrase ya. Kemudian bisa bergabung dengan H2O menjadi H2CO3 atau asam karbonat. Nah, kemudian asam karbonat ini akan mengurai untuk membentuk ion bikarbonat ya, HCO3- dan juga ion hidrogen H+. Nah, ini kemudian selama proses itu juga ada pertukaran ion klorida gitu ya. Dan seiring dengan pertukaran ion klorida, maka HCO3 ini bisa keluar dari sel darah merah.
Nah, tapi walaupun sini ada asam ya, tapi dia pH darah tetap bisa netral karena adanya Cl ini keluar masuk ya. Jadi Cl yang bersifat negatifnya juga nanti ada potensi meningkatkan keasaman itu tadi ya. Maka ketika HCO3-nya keluar ya, karbon asamnya keluar, maka Cl-nya akan masuk. Ya, jadi ada yang keluar, ada yang masuk supaya tadi menjaga keseimbangan tadi ya. Nah, setelah itu, ini kan tadi dia sudah ngambil ya CO2 dari sel, sudah masuk ke dalam sel darah merah. Nah, sedangkan O2 yang dibawa oleh sel darah merah ini, ya, sel darah merah ini akhirnya berdifusi masuk ke dalam jaringan. Nah, sambil itu juga ada H+, ion H+ di sini dia berikatan dengan hemoglobin sehingga oksigen itu semakin dikeluarkan ya karena ada ion H+ ya berikatan hemoglobin, maka hemoglobin yang tadi yang mengikat O2, ya O2-nya semakin dikeluarkan, dilepaskan, dibebaskan. Nah, itu juga ada CO2 tadi ya, CO2 yang diangkut ya oleh dari sel-sel jaringan itu akhirnya bergabung dengan hemoglobin. Hb yang tadinya bawa O2, kemudian O2-nya lepas, maka sekarang menjadi membawa CO2. Sebut dengan Haldane effect. Yang sebelumnya disebut dengan Bohr effect ya. Itu bisa kalian coba cari lebih lanjut. Nah, kemudian pada paru-paru gimana? Ya, di paru-paru ya karbon dioksida ini tadi sama dia dari sel darah merah, kemudian masuk keluar ya ke plasma dan akhirnya masuk ke dalam alveolus. Ya, bagian paru-paru yang tempat pertukaran udara adalah alveolus ya, alveoli. Kemudian ada karbonik anhidrase akan mengkatalisa pembentukan CO2, H2O dan H2CO3. Ini kan tadi terbentuk H2CO3, nah terus bisa dibalikin lagi jadi CO2. Ya. Dengan melepas H2O dan juga berkat kerjanya enzim karbonik anhidrase. Nah, kemudian ada juga ion bikarbonat ya. Ion bikarbonat dan hidrogen ini bergabung untuk membentuk ion bikarbonat nih ya, dan hidrogen kemudian bergabung untuk membentuk H2CO3 yang baru. Nah, ini terus sama kayak tadi ya, ada pertukaran antara klorida. Ini tadi kalau tadi adalah masuk, kloridanya masuk ke dalam sel darah merah, kali ini kloridanya keluar. Dan klorida yang keluar, maka HCO3 ya. HCO3 kemudian tertarik untuk masuk. Nah, di sini karena mereka berlawanan ya, Cl-nya keluar, maka HCO3- tertarik akan masuk. Nah, sementara itu nih oksigen ya, akhirnya tadi ada yang masuk ke dalam plasma dan juga ada yang nambah ke sel darah merah. Nah, ada beberapa oksigen yang tetap berada di peredaran darah di situ. Nah, kemudian oksigennya yang masih ada kan berikatan dengan hemoglobin juga. Nah, kemudian juga tadi kan hemoglobinnya membawa CO2 ya. Nah, sekarang CO2-nya sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan lewat pembuluh melalui alveolus. Ya, sehingga Hb-nya yang tadi membawa CO2 menjadi kosong, ya, angkutannya kosong. Nah, ini dia bisa membawa oksigen untuk akhirnya nanti membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Seperti itu. Ya, jadi ada proses pertukaran yang terus-terus berlangsung. Oke, baik ya. Gitu ya. Mungkin kurang lebih itu untuk materi hari ini ya. Memang di sini karena kita berkenalan awal tentang sekresi dan ekskresi, maka sebenarnya materinya memang tidak banyak di situ.
nanti ketika kuliah yang khusus untuk sistem ekskresi terutama urinaria dan juga sistem sekresi terutama nanti kelenjar-kelenjar kalian akan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi ya. Untuk sekarang kita cukup di awal dulu perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Ini tidak ada suara, apakah artinya sudah paham atau makin bingung? Oke, baik, ada suara ini saya harap sudah paham semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bicarakan tentang ekskresi sistem urinaria ya di situ. Oke, saya benar tidak ada yang ingin ditanyakan. Sudah pada lapar, Bu. Oke. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan ya saya terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, saya izin meeting ya. Dulu.